Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim. Masyaallah hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Mari kita menjaga, merawat dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah hadirin, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan dua perkara yang menjadi perkara kunci untuk kita semua bisa meraih kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat. Terus sama-sama kita renungkan. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya begitu banyak daripada manusia ini yang terlena tertipu daya. Mereka mencari bahagia, tetapi mereka memilih jalur yang salah. Sebagian ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu jalannya melalui memperbanyak harta. Sebagian yang lain ada yang menyimpulkan kebahagiaan kita tergantung dari tinggi atau rendah pangkat dan jabatan kita. Padahal ketahuilah hadirin, sungguh semua itu merupakan suatu kekeliruan. Ketahuilah, sebanyak apapun harta yang mampu kita kumpulkan semasa kita hidup di dunia ini, setinggi apapun pangkat dan jabatan yang bisa kita raih semasa kita hidup di dunia ini, atau bahkan mungkin kedua-duanya, kita memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi jika tidak kita hiasi hidup kita dengan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kesemuanya akan menjadi sia-sia. Jangankan kebahagiaan, sekadar ketenangan hidup susah untuk ia dapatkan. Bayangkan hadirin, jangankan kebahagiaan, jika tidak menghiasi hidup ini dengan nilai iman dan takwa kepada Allah, sekedar ketenangan hidup susah untuk kita peroleh. Sebaliknya, jikalau ada seseorang yang hidup sederhana atau bahkan mungkin serba kekurangan, tapi jika ia pandai menghiasi hari-harinya dengan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu merupakan hidayah. Itu adalah hidayah yang begitu berharga
memperoleh ketenangan dan kebahagiaan baik di dunia, terlebih nanti di akhirat Allah berikan balasannya berupa kebahagiaan yang hakiki. Dan nilai keimanan serta ketakwaan kepada Allah ini alhamdulillah mudah-mudahan meningkat setelah kita 1 bulan ditempa di bulan suci Ramadan. Masyarul hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di hari raya ini kita semua tentu menjadi teringat dengan orang-orang yang begitu menyayangi kita. Siapa lagi kalau bukan kedua orang tua kita? Maka judul khutbah Idul Fitri pada tahun ini kami sampaikan khusus mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Masyarul hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, momen peringatan ataupun merayakan hari kemenangan Idul Fitri ini benar-benar membawa kita pada kenangan yang begitu indah. Di masa mungkin ketika orang tua kita masih bersama dengan kita, ketika kita kecil, kita saksikan ada anak-anak yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Sesungguhnya begitu pula kita dulu di masa kecil dibawa oleh ibu dan ayah kita. Mungkin saat ini mereka telah berpulang ke rahmatullah, di mana dulu ketika mereka masih ada kita begitu bersemangat. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ini kita akan langsung menyambangi rumahnya, memohon maaf kepadanya, meminta ridho dan juga doa-doanya. Tetapi mungkin tahun ini kita tidak lagi bisa bersama dengan mereka. Kita tidak lagi mendatangi rumahnya, tetapi kita mendatangi pemakamannya. Maka masyarul hadirin kaum muslimin dimuliakan Allah, bagi yang masih memiliki kedua orang tua, mari sama-sama kita menyimak apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā 'uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai manusia, aku perintahkan kepada kalian untuk jangan menyembah kecuali menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang sama Allah langsung melanjutkan wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ulama menerangkan hal ini sebagai sebuah pertanda bagi kita bahwasanya tidak cukup dalam kehidupan kita di dunia ini hanya menyembah Allah saja, tetapi harus disempurnakan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika ada seseorang yang hanya beribadah kepada Allah saja, hanya menyembah Allah saja, tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, bahkan cenderung ia durhaka kepada orang tuanya, maka tidak pantas ia mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sering kita mendengarkan berbagai ungkapan, walaupun engkau sholat ribuan rakaat, walaupun engkau mampu melaksanakan umrah setiap bulan, haji setiap tahun, sedekah berjuta-juta, tetapi jika kau sakiti hati dan perasaan kedua orang tua, maka jangankan masuk surga, mencium aromanya saja engkau tidak bisa. Wabil walidaini ihsana. Apa yang dimaksud dengan berbuat ihsan seorang anak kepada orang tuanya? Maka para ulama kita menguraikan perbuatan ihsan seorang anak kepada orang tuanya adalah sebuah prinsip, yang mana prinsip tersebut adalah jika seorang anak mendapatkan kebaikan daripada kedua orang tuanya, walaupun kebaikan itu kecil, walaupun kebaikan itu sangat sedikit, tetapi si anak harus memandangnya sebagai suatu kebaikan yang begitu besar. Walaupun ia hanya mendapatkan setetes kebaikan dari kedua orang tuanya, kalau itu pemberian dari ibu dan ayahnya,
maka si anak ini harus memandangnya sebagai kebaikan yang sangat besar. Inilah makna ihsan yang pertama. Lalu yang kedua, kalaulah si anak memberikan sejumlah kebaikan kepada kedua orang tuanya, meskipun banyak, meskipun sampai habis hartanya, tetapi ia akan mengatakan bahwa barulah sedikit baktinya untuk kedua orang tuanya. Walau sampai hartanya habis, walau sampai hartanya habis, ia akan berkata kepada ibu dan ayahnya, wahai ibu, wahai ayah, sungguh aku belum bisa berbakti secara optimal kepada kalian berdua, meskipun sampai habis hartanya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kaum muslimin, masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, Allah melanjutkan firman-Nya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, jika kedua orang tuamu, ibu dan ayahmu, salah satunya atau kedua-duanya Allah karuniakan kepadanya umur yang panjang, maka akan berlaku satu siklus kehidupan yang mana dulu ketika kita masih lemah, ketika kita masih kecil, kita berada dalam pemeliharaan kedua orang tua kita. Tetapi akan ada masa jika mereka berumur panjang, mereka yang tadinya kuat berangsur-angsur menjadi lemah. Mereka yang tadi matanya tajam berangsur-angsur menjadi kabur. Mereka yang tadinya kulinya kencang berangsur kendur. Mereka yang tadi responnya cepat menjadi lambat. Maka kala itu ketika mereka sudah begitu lemah, mereka akan berada dalam pemeliharaan anak-anaknya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan ketika orang tua sudah dalam pemeliharaan anaknya, fala taqul lahumā uff, janganlah si anak berkata ah. Masyaallah rahimakumullah, alangkah indahnya bahasa Al-Quran ini jika kita uraikan secara teknis. Seumpama, masyaallah hadirin, orang tua itu memiliki 5 orang anak, yang satu di Palembang, mungkin satunya lagi di Surabaya, satunya di Jakarta, dan di kota-kota lainnya. Tentu tidak semua anak bisa merawat orang tuanya. Mungkin hanya satu orang anak yang akan merawat orang tuanya sebagaimana orang tuanya merawat dirinya di masa kecil. Dia yang menggantikan popok orang tuanya kalau seandainya sudah tidak terkontrol lagi buang hajatnya. Dia yang mengantarkannya ke rumah sakit setiap hari. Dia yang memandikannya, dia yang menyuapi makan minumnya, membersihkan najis dan kotorannya. Allah mengatakan yang seperti ini saja, yang tengah merawat saja, jangan ia berkata ah kepada orang tuanya, haram hukumnya. Bagaimana kalau seandainya ada saudara kita yang datang dari jauh, ketika pulang tiba-tiba memarahi kedua orang tua kita, alangkah besar dosanya. Sedangkan yang repot merawatnya dengan penuh pengorbanan saja diharamkan, Allah mengatakan ah kepadanya, ah ibu nih buang air sembarangan, ah ibu nih merepotkan saja, ah ibu nih menyusahkan saja. Wallahi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang merawat orang tuanya mengatakan ah kepada mereka berdua. Tetapi diperintahkan Allah untuk mengatakan kata-kata yang memuliakan mereka, yang lemah lembut kepada mereka. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada seorang anak kecil sebagai sebuah gambaran bagi kita bagaimana pengorbanan mereka berdua. Ada seorang anak yang mungkin baru bisa membaca dan baru lancar menulis. Seorang anak laki-laki yang mungkin berusia 6 atau 7 tahun. Tiba-tiba masyaallah hadirin, anak ini menuliskan sepucuk surat yang dia berikan begitu saja kepada sang bunda. Tertulis di surat itu, surat hutang bunda. Ternyata sang anak ini menagih hutang pada ibunya. Ditulis oleh sang anak, ibu, tadi pagi aku menemanimu ke pasar, upahnya mana? Sang anak dengan polos menuliskan upah 2.000 rupiah.
Ibu tadi pagi kau suruh aku ke warung, upahnya mana? Kembali sang anak menusuk angka 2.000 rupiah. Ibu tadi pagi aku capek membereskan rumah, upahnya mana? Sang anak kali ini menusukkan 1.000 rupiah. Sehingga di total hutang ibunya 5.000 rupiah. Dan anak ini kan polos menagih hutang kepada ibunya. Ketika surat itu dibaca oleh sang ibu, air mata mengalir di sela pipi sang bunda. Bukanlah karena kecewa. Tidak ada orang tua yang kecewa dengan anaknya. Bagaimanapun keadaan anaknya, bagaimanapun buruknya anak tersebut, orang tua tidak pernah sedikit pun kecewa kepada anaknya. Tetapi sang ibu terharu menyaksikan kepolosan anaknya menagih hutang pada dirinya. Lalu sang ibu berdiri, mengambil pena di atas lemari. Ia mulai menulis surat balasan di kertas yang sama, kertas yang diberikan oleh anaknya, dibalik oleh sang bunda. Di lembaran yang masih kosong, sang ibu menulis kata demi kata, kalimat demi kalimat, yang kalimat itu jauh lebih santun dari kalimat anaknya. Sang bunda bahkan mengawali dengan kata cinta. Balas sang bunda, anandaku tercinta, ibunda nak mengandungmu 9 bulan 10 hari. Susah bunda rasakan nak, susah tidur, susah makan, muntah-muntah, pusing-pusing, demam. 9 bulan 10 hari bunda rasakan, tadi bunda ikhlas nak. Itu semua nanti ketika kau telah sukses, ketika kau telah jaya, tidak usah nak kau bingung bagaimana harus membayarnya kepada bunda. Biarlah upah semuanya gratis. Ananda tercinta, ibunda melahirkanmu berdarah-darah, bertaruh nyawa, merasakan sakit yang bertambah-tambah. Tak bisa bunda gambarkan bagaimana sakitnya melahirkanmu nak. Itu semua tidak usah kau bingung. Bagaimana kau harus mengupahnya. Kalau kau sudah sukses, kalau kau sudah kaya, tidak usah kau bingung nak bagaimana membayarnya. Biarlah semuanya gratis ibunda berikan kepada Ananda tercinta. Engkau pernah sakit, usiamu kala itu 3 tahun. Ibunda tidak tidur semalaman menjagamu, seraya berdoa, ya Allah, sembuhkan anak hamba. Hamba tidak tega, ya Allah, mereka sakit. Pindahkan saja sakit anakku ini ke dalam tubuhku, ya Allah, agar ia bisa sehat kembali. Itu juga nak, tidak usah bingung nanti kau bagaimana harus membayarnya, karena upahnya gratis. Untuk menyiapkan seluruh keperluanmu, pagi, siang, dan malam, makan dan minummu, tidur dan belajarmu, itu semua tidak usah kau bingung nanti bagaimana membayarnya ketika engkau telah jaya, ketika engkau telah sukses, karena semuanya gratis. Sehingga anandaku, jika kau kumpulkan semua pengorbanan ibunda untukmu, dari engkau kecil sampai kelak ibunda meninggal dunia, maka engkau bunda pastikan tidak akan menemukan angka 1 rupiah pun sebagai tagihan, karena semuanya gratis. Hanya satu yang bunda harapkan darimu, wahai anakku. Kalau nanti ibunda ataupun ayahanda telah meninggal dunia, jangan lupakan untuk berdoa bagi ibu dan ayahmu ini nak. Karena doa itu bisa jadi akan menyelamatkan ibu dan ayahmu ini dalam barzakh. Boleh jadi dosa yang ibu dan ayah telah kerjakan di dunia ini, ya anakku, mungkin begitu banyaknya sehingga tidak layak mendapatkan nikmat kubur. Tetapi daripada doa-doamu, mungkin itu yang bisa menyelamatkan ibu dan ayahanda. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, doa seorang anak yang soleh dapat menyelamatkan kedua orang tuanya di alam barzakh. Maka masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebuah gambaran bagaimana di hari raya Idul Fitri ini, mari kita kembali mendatangi kedua orang tua kita, meminta maaf dan kerinduannya jikalau ia masih dalam keadaan hidup. Dan jika ia telah meninggal dunia, jangan lupakan untuk senantiasa mengirimkan doa yang terbaik bagi mereka berdua. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebahagiaan bagi mereka berdua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wasabirun aqulu wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
Alhamdulillah alladzi hadana hadza wa kunna nahtadiya laula hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma a'izz al-islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwan muslimin wal mujahidin wal muta'alifin fi kulli makan. Allahumma dafa'na wal muslimin min bala' wal waba', Allahumma dafa'na wal muslimin min bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal zalazil wal mihana ma zahara minha wa batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadzal man ila ghafartah wal hamman ila farajtah wala da'inan ila qadaitah wala maridan ila syafaitah wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita wa syartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.